Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah setelah Ramadan tentunya banyak hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah tentunya banyak berdoa, sebagaimana para salaf dulu ketika Ramadan datang mereka berdoa sampai 6 bulan agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah membangun Ka'bah. Ini tugas yang khusus di negeri yang khusus. Maka setelah Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah, maka dia berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Padahal itu tugas khusus di negeri yang khusus dan Nabi yang khusus. Kekasih Allah masih saja takut amalnya tidak diterima. Tentunya kita lebih layak lagi untuk takut amal ini tidak diterima. Kita lebih layak lagi untuk takut kalau ternyata Allah menolak amalan-amalan kita. Oleh karena itu, ya, berdoalah di dalam sujud sebelum salam, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Atau bisa juga dengan setiap subuh membaca doa yang biasa kita baca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya. Kemudian yang kedua, perbanyaklah kita sudah terbiasa baca istighfar. Maka tentunya amal soleh juga bagus ditutup dengan istighfar. Kita sebelum salam itu baca apa? Sebelum salam baca apa? Allahumma inni dhalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiruz dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu bab udah lewat, Bu. Saking lewatnya kagak apa. Ya. Jadi kita sebelum salam menutup sholat kita dengan minta ampun pada Allah. Bahkan habis salam kita baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita menutup majelis ilmu dengan apa? Kifaratul majlis. Di antaranya minta ampun sama Allah. Kita menutup pagi sore dengan sayyidul istighfar. Menutup malam dengan istighfar di waktu sahur. Habis dari Arafah ke Muzdalifah baca istighfar. Makanya layak kita lebih sering baca istighfar setelah Ramadan. Karena kita berharap Allah menghapuskan dosa-dosa kita di bulan Ramadan. Kenapa? Suatu ketika Nabi amin 3 kali. Amin, amin, amin. Kenapa Nabi amin? Ternyata Jibril doa. Apa yang didoakan oleh Jibril? Satu, celaka orang yang disebut nama Nabi tapi nggak mau baca salawat. Ya, maka kita kalau sedikit-sedikit dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dua, celaka orang yang masuk Ramadan tapi di akhir Ramadan dosanya tidak diampuni. Celaka tuh. Ramadan datang sampai habis Ramadan dosanya nggak diampunin. Makanya ngeri. Ya, makanya kita berharap, ya Allah ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Banyak istighfar. Karena sehebat apapun usaha kita dengan Ramadan, ya pasti banyak cacatnya, banyak kurangnya. Makanya ibu-ibu ya bisa banyak-banyak sebagaimana disarankan oleh Umar bin Abdul Aziz, membaca istighfarnya Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau baca doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Atau baca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mudah-mudahan dosa-dosa kita sudah habis di bulan Ramadan ini. Ya. Ketiga, ini yang paling berat justru. Kita terus beramal walaupun di luar Ramadan. Karena orang mukmin itu hari-harinya Ramadan. Dan nanti buka puasanya begitu ajal datang, itu buka puasa. Jadi hari-hari kita harusnya kayak Ramadan. Terdidik, teratur, banyak dermawannya. Tapi banyak orang yang solehnya hanya di bulan Ramadan saja. Makanya apalagi habis Ramadan ini banyak orang hilang, Pak. Hilang dari masjid. Betul? Banyak berita kehilangan. Ya, dicari si fulan yang biasanya Ramadan ada di shop depan. Jadi banyak setelah Ramadan orang hilang. Hilang dari mana? Masjid. Makanya nanti ibu sama bapak kalau ketemu sama orang itu bilang sama dia, Ramadan udah habis tapi masjid tetap buka. Masjid tetap buka. Ramadan tuh jangan samain kayak musim mangga. Lagi ada musimnya, ada. Lagi kagak musim, kagak ada. Ramadan mah musim yang terus kita lakukan sampai ajal datang. Maka bi'sal qaum, sejelek-jeleknya manusia yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Ya, coba cari itu. Siapa tahu tuh laki lu, ya, lakimu. Bilang, Pak, masjid buka 24 jam. Bapak dicari, itu namanya ada. Ya bagus kali dia bikin ya, dicari. Pakai poster gitu, ya, dicari oleh masjid. Pak Anu. Kira-kira Pak Isan ada enggak? Ternyata yang bikin pengumumannya dia. Ya, ini asli banyak orang hilang habis Ramadan. Ya, makanya jangan jadi Ramadhani, tapi jadi Rabbani. Ulangi, jangan jadi Ramadhani, tapi jadi Rabbani. Apa itu Rabbani? Orang yang ibadah sampai mati. Apa itu Ramadhani? Spesialis bulan Ramadan. Ya, tape nanti bisa diusulkan, ya, wanted. Buronan masjid, bukan nyolong kotak amal, bukan. Ya, kenapa? Ya, saya pernah ya Pak, Bu, ada orang datang ke masjid pakai udah kayak Raja Salman. Setiap ustadz ngomong, wih, Allahu Akbar. Begitu ustadz, Masya Allah, gitu loh. Samping saya persis. Pokoknya orangnya apa sih? Ekspresif gitu loh. Allahu Akbar, Masya Allah. Untung gua takbir, Allahu Akbar, kata. Saya cuma dalam hati ngomong, mudah-mudahan ya orang ada habis Ramadan. Paling aneh sendiri Pak,
Pokoknya udah kayak Raja Salman. Begitu habis Ramadan emang gak ada lagi. Itu orang emang muncul setiap setahun sebulan. Yang disebut apa tadi? Ramadan. Mudah-mudahan kita bukan Ramadan. Ya, makanya terus beramal, terus baca Quran, terus lakukan sholat sunnah. Walaupun pasti berkurang, betul nggak? Yang biasanya qiyamul lail 11, sekarang jadi itu kira-kira jauh banget apa? Itu kalau saham anjlok itu Pak. Ternyata jadi 2 nggak apa-apa. Yang penting istiqomah. Ya. Ternyata witirnya yang biasa 3 jadi 1, nggak apa-apa. Yang penting ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang dicintai Allah itu sedikit tapi terus menerus. Ya, mudah-mudahan bisa menjaga keistiqomahannya. Khususnya istiqomah di atas tauhid. Ya, khususnya istiqomah di atas tauhid. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Biasanya Pak Ihsan orang kalau udah libur suka susah-susah mulainya. Ya, nah ini alhamdulillah cepat mulainya ya. Walaupun gak ada yang punya rumah, tetap ada. Ya, ya, iya ya. Baik, kita mulai lagi halaman berapa? 503 Ustaz. 503. Beberapa sholat yang dikerjakan karena suatu sebab. Dibuka bukunya halaman 503. Baik. Salat tahiyatul masjid. Boleh bacain. Salat tahiyatul masjid sifatnya sunnah muakkad bagi orang yang masuk masjid kapan saja, menurut pendapat yang benar. Hal tersebut didasarkan pada hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, hendaklah dia ruku 2 rakaat sebelum kemudian duduk. Perhatikan, bahkan salat tahiyatul masjid ini ada yang bilang wajib, tapi bukan wajib waktu, wajib tempat. Paham? Bedain antara apa tadi? Wajib waktu dengan wajib tempat. Tapi kalau kebanyakan ulama mengatakan ini bukan wajib, tapi sunnah muakkad. Ya, siapa yang mengatakan wajib? Ya ada ulama-ulama, termasuk setahu saya Syekh Albani, ya mewajibkan salat tahiyatul masjid. Kecuali salat tahiyatul masjid ini hilang kalau di Mekah. Karena yang utama di Mekah itu apa tadi? Tawaf. Cuma masalahnya tahiyatul masjid akan berlaku sekarang di Mekah. Kenapa? Karena tawafnya di lantai 1, di lantai 2, lantai 3 nggak bisa di bawah lagi kecuali buat orang yang ihram. Ya. Jadi kalau gitu gimana Pak Ustadz? Kalau gitu, misalnya karena terlalu jauh tawaf, maka ibu sholat tahiyatul masjid. Ya, karena nggak bisa apa tadi? Nggak bisa tawaf. Jadi yang utama ketika di Masjidil Haram, tahiyatul masjid diganti dengan tawaf. Tapi begitu datang ke Masjidil Haram yang tawaf banyak banget, kan di lantai atas itu pun 10 menit. Ya 10 menit kurang lebih. Belum kalau suasananya bagus. Kalau yang ramai begitu bisa tambah 5 menit lagi, 15. Berarti 10 kali 7 70 menit, hampir 1 jam lebih. Kalau fisik kondisi badan Anda nggak layak, maka Anda lebih baik tahiyatul masjid saja. Ya, karena nggak bisa tawaf. Ya terus terang sekarang tawaf agak sulit, agak jauh, dan hanya butuh semangat banget itu. Butuh orang-orang yang semangat untuk
tawaf sekarang. Makanya banyak yang bohong Pak Izan sekarang. Mereka kagak ihram, kagak umroh, pura-pura pakai ihram. Padahal pakai celana dalam. Ya, ini tuh ya, pakai celana dalam dia tuh, kan nggak ada pemeriksaan. Supaya bisa masuk, itu bohongnya kali 100.000 ngerinya. Gak boleh begitu tuh. Ingat ya, aturan dibikin oleh mereka pemerintah Saudi supaya nggak berbahaya, nggak padat. Sekarang Anda langgar. Makanya ada orang Pak, pakai ihram mulu di sono. Emang hobi kali? Hobi pakai ihram gitu loh. Ya ternyata tujuannya supaya bisa masuk, itu nggak boleh. Ya, termasuk ibu-ibu, banyak ibu-ibu kan nggak kelihatan pakai ihram apa kagak, betul nggak? Ibu-ibu kan pakainya begitu. Ini dimasuk. Nah, ini dia akhirnya pura-pura mau umroh padahal enggak. Ya. Taib, salat tahiyatul masjid kita lihat hadisnya. Jika salah seorang kita dahula ahadukum di antara kalian masuk masjid, falyarka' raka'atain, hendaklah dia ruku 2 rakaat sebelum duduk. Yang paling bagus sebelum duduk. Tapi pernah dalam sebuah riwayat ada sahabat Nabi, dia duduk dulu, lupa. Lalu kemudian dikasih tahu, akhirnya dia langsung tahiyatul masjid, boleh. Tapi lupa yang tidak terlalu lama. Ini mah masuk tidur. Ulangi ya. Masuk sebelum duduk apa tadi? Salat 2 rakaat. Nah, Bu, bisa jadi pas masuk azan. Maka lebih baik jangan sholat, diri aja dulu. Ngapain? Jawab azan. Karena menjawab azan itu pahalanya besar. Saya ulangi ya Bu. Kalau ibu masuk, bapak masuk ke masjid nih, belum apa? Belum azan, tahiyatul masjid. Tapi kalau pas azan, satu sisi Anda harus sholat, satu sisi Anda bagus juga dengerin azan. Maka mendingan apa tadi? Jawab azan dulu tapi sambil berdiri. Sampai la ilaha illallah, baca la ilaha illallah, baca la ilaha wa la syarika lahu mulku wa syai'in qadir. Ya, baca asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa anna Muhammadan abdu rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina, dapat ampunan tuh. Terus baca Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad, Allah salawat 10. Baru baca Allahumma rabb hadhihi da'watil tamma wa salatil qaimah ati Muhammad al wasilah wal fadilah wa batul maqama mahmudan alladhi wa'atta. Maka kita diharapkan, dihalalkan untuk dapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru doa bebas. Baru deh tahiyatul masjid. Dan tahiyatul masjid itu tidak harus berdiri sendiri. Contoh, ibu masuk pas bapak masuk pas azan, ya udah qobliyah subuh aja. Ulangi, dengerin, fokus, makan baik, dengerin, ya. Datang ke masjid, ibu taklim nih masjid nih, pas duha. Sholat duha aja. Sholat duhamu itu termasuk tahiyatul. Emang di sini bilangin, coba lihat. Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, hendaklah ruku 2 rakaat. Kan gak dibilangin. Gak dibilangin sholatlah tahiyatul masjid. Enggak. Yang penting sholat. Baik itu 2 rakaatnya sholat qobliyah subuh misalnya, itu sudah termasuk tahiyatul masjid. Saya ulangi ya, Nabi gak pernah bilang namain sholatlah tahiyatul masjid, enggak. Nabi nyuruhnya sholat 2 rakaat. Maka sholat 2 rakaat ini bisa apa saja. Sholat sunnah wudu karena kebetulan habis wudu. Berarti sholat sunnah wudunya termasuk tahiyatul masjid. Sholat sunnah qobliyah, berarti sholat qobliyahnya tahiyatul masjid. Paham? Jadi nggak harus dalam hati niat sholat tahiyatul masjid, nggak harus. Kecuali kapan lagi sholat Jumat, itu mah tahiyatul masjid karena nggak ada qobliyah.
kalau Jumatan, paham? Bapak kan hari Jumat nih, datang ke masjid nih. Sholat kan 2 rakaat, sholat apa? Bukan qobliyah. Karena nggak ada qobliyah Jumat, yang ada ba'diyah Jumat. Maka Bapak sholat tahiyatul masjid, itu benar. Dan kalau Jumatan, perhatikan nih. Ini nggak ada di kitab. Kalau lagi Jumatan, Bapak coba jawab nih. Lagi azan Pak, Jumatan nih. Mendingan tahiyatul masjid apa dengerin azan? Salah yang dengerin. Saya lagi azan nih. Datang apa lagi azan? Bapak, ini bukan bicara yang tadi, bukan bicara sholat lain, ini sholat Jumat. Jadi kalau lagi sholat Jumat, Bapak masuk masjid pas azan, mendingan mana? Dengerin azan, begitu habis azan baca, akhirnya khotib naik, Bapak akhirnya khotib naik, Bapak sholat, atau nggak usah dengerin azan, sholat tahiyatul masjid, akhirnya begitu azan selesai, Bapak selesai, bisa dengerin khutbah. Mana yang bagus? Kata Syekh bin Shalih Al-Utsaimin, sholat tahiyatul masjid. Bedain sama yang tadi. Paham nggak? Ulangi. Capek gue kalau nerangin begini. Nah, dengerin. Ya ibunya berubah tuh, ya. Dengerin. Saya ulangi. Kalau ini selain sholat apa tadi? Jumat. Jadi kalau ibu datang ke masjid, tiba-tiba azan, ya dengerin dulu. Ya, karena waktunya panjang dan gak ada khutbah kan. Ya, tapi kalau jadi dengerin baru sholat tahiyatul masjid. Nah, bisa qobliyah gitu ya, qobliyahnya. Nah, tapi kalau datang ke masjid pas azan, maka lebih baik sholat tahiyatul masjid biar nanti bisa dengerin khutbah. Begitu azan selesai, Bapak selesai tahiyatul masjid itu bisa dengerin khutbah. Nah, yang banyak orang nggak begitu. Dia dengerin azan, baca doa azan, imam khutbah, dia sholat tahiyatul masjid. Ini kurang afdol. Bisa bedain Bu? Oke, ya. Jadi kembali lagi, Nabi Nabi nyuruh sholat 2 rakaat dan tidak disebut tahiyatul masjid. Sebutan tahiyatul masjid adalah pendapat ulama. Jadi setiap masuk masjid sholat 2 rakaat. Kecuali, nah ini pernah nih ada bapak-bapak nih. Yang biasalah solehnya kagetan. Datang ke masjid, udah qomat, imam udah sholat, dia sholat 2 rakaat sendirian. Terus dia bilang, saya nggak pernah bisa ninggalin tahiyatul masjid. Haha, solehnya salah. Harusnya dia ikut sholat wajib, nggak boleh ada sholat sunnah kalau udah sholat wajib. Idza uqimatus shalah fala sholata illa maktubah. Kalau sudah qomat, nggak boleh ada sholat lain kecuali sholat wajib. Ya, nah ini makanya soleh nggak cukup kecuali tanpa harus pakai ilmu. Saya lihat banyak orang soleh tapi nggak berilmu. Makanya perbedaan antara orang berilmu dengan orang abid. Tahu abid? Orang yang rajin ibadah. Alim dan abid kamisil qamar, seperti bulan dan bintang-bintang. Jadi orang berilmu itu kayak bulan purnama, sedangkan orang rajin ibadah seperti bintang. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang pengen memulai kesolehan diri harus pakai ilmu. Jangan sampai solehnya nggak pakai ilmu. Ya banyak Pak orang ke masjid teraku, wah aki-aki banyak banget berusaha mensolehkan diri di usia tuanya. Tapi saya kadang-kadang suka miris karena dia nggak menuntut ilmu. Sholatnya salah, sampai-sampai ya kadang-kadang kita lihat, kita cuma husnuzon aja, kenapa rukunya begitu ya? Mungkin kali pinggangnya sakit gitu. Ya, terus kadang-kadang lakuin ini, lakuin itu. Ya, makanya yang bagus aki-aki yang menuntut ilmu.
Ya, ingat ya, hati-hati. Tersesat di usia tua. Ibnu Qayyim bilang begini, ini bagus nih buat story nih. Dengerin. Agban nas man dhalla fi akhir safarihi wa qad qarabal manzil. Manusia yang bodoh adalah dia tersesat di perjalanan, padahal di akhir perjalanan dia tersesat, padahal rumahnya sudah tampak dari kejauhan. Ngerti nggak? Nggak ngerti pasti. Ulangi. Orang bodoh itu adalah orang yang tersesat di akhir perjalanan. Udah mau nyampe rumahnya, malah nyasar. Padahal gentengnya udah kelihatan. Maksudnya apa? Di usia tua, kuburan sudah tampak, malah nyasar dia. Itu kata-kata peringatan banget tuh yang udah tua. Ya, nauzubillah. Sesat di usia, kapan-kapan dah kita bahas. Judulnya tersesat di usia tua. Ya, ibu kalau mau hadir boleh ya. Nanti saya ada bikin kajian saya tanggal 17 Mei ya di Surabaya. Ya. Ya. Jadi saya ada safari dakwah di Surabaya. Ya. Jadi ya bahaya ini. Ada ibu-ibu nih, ada ibu-ibu. Dia udah nggak sholat lagi. Wali kalian, wali majdub, wali edan. Dia kagak sholat lagi. Kenapa? Karena setiap dia wudhu, dia sholat keluar kencing terus. Karena dia nggak ngaji. Coba dia ngaji, tanya sama gua. Tanya sama saya. Betul? Ustaz, saya kalau mau sholat kencing mulu, keluar terus. Apa yang harus saya lakukan? Saya kasih solusi. Ibu pipis, cebok, pakai pempes, wudhu, sholat. Lagi wudhu, lagi sholat, keluar terus tuh kencing. Bodoh amat. Itu namanya sulisul baul. Itu solusi buat orang yang besar begitu. Kan banyak orang tua begitu. Nanti asar ganti lagi pempesnya. Ya Bu ya, nih kalau ngurus orang tua nanti nih, mudah-mudahan sehat ya. Ya, jangan sampai akhirnya kagak sholat. Kenapa? Saya sholat pipis gak sah. Akhirnya kagak sholat, ya zikir aja. Kenapa? Bodoh. Ya Bu ya, mudah-mudahan kita di usia tua berilmu. Nah, apalagi yang udah 60, ini ada warning. Kenapa Pak Ustadz warning 60? Udah nggak ada alasan lagi untuk tidak mengenal syariat, khususnya yang wajib. Makanya ada warning buat yang usia berapa tadi? Bahagia banget kalau ibu punya orang tua diajak majlis taklim, biar denger, ya, biar tahu. Mudah-mudahan kita bisa diberikan petunjuk oleh Allah untuk selalu menuntut ilmu, ya. Dah. Lanjut, jadi boleh ibu duduk nggak sengaja masuk majlis taklim, masjid, apa kabar, heboh kan? Ceprok gitu ya, tasnya bagus banget, wah, ya akhirnya tiba-tiba dia lupa sholat. Nah, tiba-tiba ingat kalau udah terlalu lama, mendingan dia keluar dulu, baru masuk lagi. Tapi kalau misalnya dia belum lama, sebagaimana kejadian pada sahabat Nabi, dia boleh langsung tahiyatul. Sekarang ada kasus nih, kajiannya penting, masalah akidah. Satu sisi ini kajian penting, satu sisi ibu masuk masjid kudu tahiyatul masjid, betul nggak? Mendingin mana? Dengerin nuntut ilmu apa tahiyatul masjid? Mendingan mana? Tahiyatul masjid atau duduk dengerin majlis ilmu karena penting? Yang mendingan ibu datang sholatnya dicepetin. Ya, sholatnya dicepetin. Lalu baru menuntut ilmu. Ya. Nah sekarang saya masuk masjid mau khutbah Jumat, Pak. Udah azan telat. Saya tahiyatul masjid gitu.
Ya nggak bisa, saya mendingan khutbah. Jadi bisa saja itu tidak terjadi karena ada yang lebih penting. Loh kasihan amat jemaah, Ustaz di mana? Nah kita hiatul masjid, Pak. Ya. Nah, itu bisa saja itu tidak bisa. Makanya kenapa hukumnya apa tadi? Sunnah muakkadah lebih tepat. Walaupun ada yang berpendapat apa tadi? Wajib. Taib, lanjut. Dalam lafaz lain disebutkan jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, hendaklah dia tidak duduk hingga dia mengerjakan sholat 2 rakaat. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia bercerita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berhutang kepadaku, lalu beliau membayarku dengan memberikan tambahan. Kemudian aku menemui beliau di masjid. Beliau berkata kepadaku, kerjakanlah sholat 2 rakaat. Coba lihat nih. Jika salah seorang yang akan masuk masjid, dia tidak duduk sehingga hampir sama. Yang bawahnya nih, Nabi pernah berhutang. Nabi juga punya hutang. Tapi Nabi nggak pernah hutang kecuali kepepet. Maka jangan jadi kebiasaan gampang berhutang, termasuk arisan. Paham, Bu? Ya. Kemudian beliau membayarku, bahkan memberikan tambahan. Boleh nih, Pak. Bayar utang ditambahin asal nggak direncanain, nggak dipatokin, paham nggak? Saya utang nih sama Pak Isan nih, ya saya sih nggak pernah ngutang, selalu ya udah buat Pak Ustadz aja nih 100 juta biasanya gitu ya. Saya ngutang nih, terus bayar, bagus lebihin. Kenapa? Sebagai ungkapan terima kasih. Tapi itu bukan riba, beda kalau sama riba. Kalau riba mah dari awal ditentuin, betul? Kalau nggak ngasih lebih, ya nggak boleh. Itu namanya riba. Ya, jadi ibu bayar utang nggak ngelebihin ya nggak apa-apa. Tapi kalau ngelebihin, bukan ada perjanjian dan tidak ada perjanjian dan tidak ada ketentuan. Ya seikhlasnya. Ini Nabi kan ngapain tadi? Nambah. Berarti boleh ya nagih utang di masjid karena itu bukan jual beli, paham? Yang nggak boleh apa? Jual beli. Jadi ibu masuk masjid jual beli kaos kaki, ya jual beli apa di dalam, ya walaupun bapak membeli mesen Tokopedia nggak boleh di masjid, ya. Nah kalau bayar utang boleh, kalau nagih utang boleh, termasuk membeli tambahan buat yang punya yang apa, yang utang. Bisa bedain? Bisa. Terus kemudian aku menemui beliau di masjid, maka Nabi nyuruh ngapain? Sholatlah 2 rakaat. Ya, lanjut masih dari Jabir radhiyallahu anhu juga dia bercerita, Sulaik al-Ghafari al-Ghatafani pernah datang pada hari Jumat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah menyampaikan khutbah. Lalu dia duduk. Beliau pun berkata kepadanya, wahai Sulaik, berdiri dan rukuklah 2 rakaat serta perpendeklah dalam menjalankannya. Ini selalu jadi pertanyaan buat bapak-bapak. Kan dengerin khutbah wajib. Sholat tahiyatul masjid, apa tahiyatul masjid, apa dengerin khutbah? Bapak udah sholat tahiyatul masjid belum? Jadi waktu itu ada sahabat Nabi namanya siapa? Sulaik. Sulaik ini Nabi lagi khutbah, dia masuk masjid. Dia langsung ngapain? Duduk. Terus Nabi bilang apa? Ya Sulaikum farka rakaatain wa tajawwaz fihima. Sulaik, sholatlah 2 rakaat dan perpendeklah dalam menjalankannya. Jadi jangan lama-lama. Makanya kenapa saya bilang tadi kalau azan Jumat pas masuk masjid mendingan langsung sholat tahiyatul masjid biar bisa dengerin khutbah. Tapi kalau ternyata Anda datang pas khutbah, ya sholat dulu tahiyatul masjid. Nah Sulaik kan langsung duduk, maka akhirnya disuruh tahiyatul masjid. Jadi bapak-bapak kadang-kadang kan dengerin khutbah wajib, tahiyatul masjid sunnah, orang Nabi yang nyuruh kok. Ya. Terus perintah memberi tahiyat penghormatan masjid ini pada hakikatnya memiliki pengertian wajib untuk memberikan penghormatan.
Sebagaimana larangan juga pada hakikatnya memberikan pengertian haram untuk meninggalkannya. Para ulama berbeda pendapat mengenai wajib dan sunnahnya sholat tahiyatul masjid. Tetapi yang benar adalah sunnah muakkad. Jadi ada yang berpendapat juga tadi wajib. Ya, jadi segitu. Kenapa? Penghormatan terhadap masjid. Ya, tapi bisa jadi tahiyatul masjid jadi hilang. Satu, buat yang khutbah Jumat. Ya, kalau khutbah Jumatnya memang pas datang. Tapi kebanyakan kan khotib sudah ada di situ, ya. Tapi saya pernah telat, ya maka saya langsung tahiyatul masjid. Nanti itu ada pembahasannya. Kedua, tawaf di tahiyatul masjid diganti dengan apa tadi? Tawaf. Nanti kan habis tawaf ibu salat sunnah, ya kan? Salat sunnah apa? Salat sunnah tawaf, ya kan? Habis tawaf kan salat sunnah 2 rakaat di makam Ibrahim atau sekitarnya. Nah itu juga, jadi diganti tawaf, kemudian salat sunnah. Tapi yang nggak bisa tawaf gimana tadi? Tahiyatul masjid. Jadi ulama berbeda pendapat tentang hukumnya, tapi jumhur ulama, kebanyakan ulama menyatakan tahiyatul masjid hukumnya sunnah muakkad yang sangat ditekankan. Lanjut, Imam Nawawi rahimahullah mengatakan di dalamnya terkandung pengertian disunahkan memberikan penghormatan kepada masjid 2 rakaat yang ia bersifat sunnah menurut kesepakatan kaum muslimin. Di dalamnya juga terkandung pengertian disunahkan memberi penghormatan kepada masjid setiap kali memasukinya. Baik, sekarang kita bahas permasalahan-permasalahan. Masalah pertama, disyariatkan untuk salat tahiyatul masjid di setiap waktu, walaupun itu waktu terlarang. Bapak datang ke masjid hari maghrib sebelum azan, datangnya 5:30, karena aki-aki udah nggak ada kerjaan. Ya, dia datang ke masjid banyak waktu luang. Saya salut sama aki-aki kayak gitu. Saya dulu punya jamaah namanya Pak Karyanto, masya Allah, pensiunan, setengah jam sebelum sholat udah ada. Ya, setiap hari. Makanya ya Allah kasih waktu pensiun itu bagus untuk bebenah diri, menyempurnakan diri. Ya, nah ini pensiunan traveling B. Ya, nah jadi begitu masuk Bapak 5:30 kan itu waktu matahari terbenam, betul? Ya kan ada larangan sholatnya, nggak ada larangan buat tahiyatul masjid. Karena sholat tahiyatul masjid berhubungan dengan tempat. Begitu masuk ya sholat walaupun waktu terlarang. Ini masalah yang pertama. Saya ulangi. Disyariatkan untuk tetap tahiyatul masjid walaupun di waktu yang terlarang. Kapan waktu terlarang? 3 waktu terlarang. 1, habis subuh. 2, waktu habis subuh sampai terbenamnya. 2, habis asar sampai terbenamnya. Kalau tadi sampai terbit ya. Kalau asar habis sampai terbenamnya. 3, waktu zawal. Kapan waktu zawal? 15 menit sebelum zuhur. Itu 3 waktu terlarang sholat. Kecuali sholat-sholat yang lagi kita bahas. Di antaranya sholat apa? Tahiyatul masjid. Ya. Pendapat siapa Pak Ustadz? Ini pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ya, Pak. Coba sekarang Pak Ihsan, kapan terakhir berangkat umroh? Ramadan dulu ya. Ya, nih dengerin. Sekarang tuh kita kan Pak selalu ditaruh hotelnya tuh di depan. Di depan tuh pintu depan. Pintu 33. Sekarang lagi dibagusin tuh pintu samping. Jadi nanti pintu samping tuh udah keren-keren hotelnya. Akhirnya masalahnya apa Pak? Itu softnya pas banget sejajar sama soft pertama. Saking penuhnya akhirnya pada depan soft imam. Dengerin dulu, jangan dulu ya. Jadi banyak ibu-ibu yang sholatnya ini imam, dia sholat di sini. Sah? Ntar dulu. Kalau masjid Husnul Khotimah nggak sah, karena tempatnya banyak. Jadi ada peristiwa Bu, peristiwa
Ini pengalaman saya baru. Belum pernah saya tinggal di hotel yang situ, Pak. Jadi kalau masuk pas sop awal. Kalau kita kan dari belakang tuh biasanya. Sop awal. Enak dong. Kalau misalnya datangnya 1 jam sebelumnya. Lah datang pas azan, penuh dong. Ke belakang udah nggak ada. Saking otomatis harus di mana? Di depan sop pertama. Yang udah nggak sejajar, itu sejajar sama imam dong. Lebih parah lagi, terus sampai ke depan. Sampai kita yang sholat di situ mikir kan, gua sholat depan imam gua. Saya sholat bukan sejajar dengan imam, bahkan lebih, bisa 10 sop, bisa 20 sop. Bayangin. Di Madinah tuh sekarang. Saya cari-cari, Pak. Kan harus tahu nih ilmunya nih. Kan gak mungkin Saudi Arabia bikin begitu kalau gak ada dalil. Lu kira ulama-ulama di situ diem aja? Ini negerinya para ulama. Saya cari, Pak. Masya Allah. Ternyata ada 3 pendapat. 1, nggak sah. 2, sah tapi makruh. 3, sah kalau darurat. Ini pendapat Ibnu Taimiyah. Dengerin, dikomentarin, ya. Mungkin netizen nih deh. Bu, sah kalau apa tadi? Darurat. Makanya saya pikir ini mah darurat. Ya, jadi kita nggak malu-malu lagi untuk sholat begitu. Ya, nah ini, jadi Ibu, nih termasuk itu pendapat siapa tadi? Ibnu Taimiyah. Ya makanya sekalian saya lagi ngomongin Ibnu Taimiyah ini. Jadi nggak apa-apa sholat tahiyatul masjid di waktu apa tadi? Terlarang. Ya yang penting masuk masjid walaupun pas tenggelam matahari. Cuman tadi kalau pas azan ngapain tadi? Diri dulu sambil jawab azan. Azan selesai jawab baru sholat. Itu menggabungkan dua dalil. Kasus yang termasuk yang tadi itu pendapat Syekh Utsaimin juga. Yang mana? Yang sholat di waktu terlarang boleh tahiyatul masjid. Termasuk Syekh Abdul Aziz bin Baz. Masalah kedua. Kalau hadisnya tadi udah dibaca ya. Ada berapa hadis di sini? 2, 3, 4, ya. Masalah kedua, waktu pelaksanaan tahiyatul masjid adalah ketika masuk masjid dan sebelum apa tadi? Duduk. Adapun jika sengaja duduk, lain sengaja sama enggak sengaja. Sengaja duduk, maka tidak disyariatkan untuk mengerjakan tahiyatul masjid. Hal itu dikarenakan telah kehilangan kesempatan. Ini dalam kitab Ahkam Tahiyatul Masjid. Jadi gini Pak, Bapak masuk masjid, Ibu masuk masjid. Kan ada yang sengaja emang kagak mau sholat. Dia sengaja duduk, maka dia gak usah tahiyatul masjid. Tapi kalau gak sengaja ngobrol, tiba-tiba lupa belum tahiyatul, atau salaman dulu, betul gak? Ketemu salaman, apa kabar, ya ngasal, gak apa-apa. Atau duduk dulu, gak sengaja, baru sholat. Tapi kalau sengaja, dalam kitab ini, dia gak usah tahiyatul masjid. Ketiga, masalah keberapa? 3. Adapun jika ia masuk masjid dan langsung duduk karena tidak tahu atau lupa dan belum mengerjakan tahiyatul masjid, maka tetap ia disyariatkan mengerjakan tahiyatul masjid. Kenapa? Karena ada uzur, karena lupa. Maka tidak hilang kesempatannya untuk tahiyatul masjid. Yang keempat, apabila ada, nih tadi yang sudah dibahas juga nih. Apabila ada orang masuk masjid sedangkan lagi apa tadi? Azan. Maka yang suat syariat adalah menjawab azan dan menunda sebentar untuk sholat tahiyatul masjid. Ini udah dibahas tadi. Kecuali sholat apa tadi? Sholat apa? Jumat. Lebih baik langsung tahiyatul masjid supaya bisa dengerin khutbah. Masalah kelima. Apabila ada, tadi udah dibahas juga. Apabila ada orang masuk masjid sedangkan imam sedang khutbah, maka tetap disunnahkan untuk mengerjakan apa tadi? Tahiyatul masjid. Kenapa? Tadi sahabat Nabi namanya siapa tadi? Sulaik, ya. Kemudian
Yang keenam, penghormatan di Masjidil Haram adalah tawaf. Tadi udah dibahas, ya. Jadi tahiyatul masjid untuk Masjidil Haram adalah tadi tawaf. Ya, adapun ini pendapat selanjutnya nih. Untuk orang mukim yang menetap di situ, maka hukumnya adalah disunnahkan tahiyatul. Jadi gini, Bu. Tadi kan kita bahas kalau ibu masuk mana tadi? Masjidil Haram, bagusnya apa tadi? Tawaf. Ini katanya kalau yang baru datang. Datang dari Madinah. Dari mana tuh biasanya, Ibu? Dari Bir Ali. Kan dari Bir Ali. Ya. Terus datang ke Makkah. Nah, itu bagusnya tawaf. Tapi buat penduduk setempat. Penduduk setempat nih yang ada di sekitar Masjidil Haram, maka dia boleh cukup sholat tahiyatul masjid. Kalau saya ngambil yang tengah. Kalau memang bisa tawaf lebih baik tawaf. Kalau terlalu sulit lebih baik tahiyatul masjid. Kemudian yang ketujuh, masalah ketujuh, salat qabliyah dapat menggantikan tahiyatul masjid. Kenapa? Karena maksud dari tahiyatul masjid adalah agar orang masuk masjid memulai dengan sholat. Sedangkan ia telah melaksanakan sholat sunnah qabliyah, ya boleh juga digabung niatnya dengan tahiyatul masjid. Paham? Jadi Bapak Ibu masuk ke masjid udah azan, pas qobliyah, pas duhur, ya udah qobliyah duhur saja, atau qobliyah duhur diniatkan juga dengan tahiyatul. Jadi niatnya berapa? 2, qobliyah duhur dan tahiyatul masjid. Masalah ke-8, adapun seorang imam maka cukup baginya untuk mendirikan sholat fardu tanpa tahiyatul masjid. Karena imam datangnya akhir dan kedatangnya sebagai tanda memandangkan iqamat. Jadi kalau imam zaman dulu ya kayak begitu. Nabi kan rumahnya dekat mana? Dekat masjid. Jadi begitu datang ya langsung langsung qomat, ya. Nah, kalau sekarang imam kan nggak begitu, Pak. Imam itu kebanyakan masuk dulu masjid 5 menit sebelum azan. Begitu azan 5 menit sebelum qomat sambil sholat apa? Qobliyah, baru maju kemudian qomat. Tapi kalau ada imam, ya, dia datang ke masjid dan memang sudah waktunya apa tadi? Qomat, ya dia nggak usah apa tadi? Tahiyatul masjid. Ya maksud saya tadi, Pak, kasihan jamaah, betul nggak? Ya, jadi kan qomat itu karena datangnya imam. Ya, jadi jangan sampai begini, jadi kapan muazin itu qomat? Muazin itu qomat kalau lihat imam. Sekarang kan muazin qomat karena timer. Ya, makanya sekarang diakalin. Si muazin ini yang saya lihat ya, ada imam liatin timer di luar tuh. Begitu udah mau pas timer baru dia masuk gitu loh. Biar kok. Karena gini, Pak, coba, kan nggak enak. Kan sunnahnya muazin qomat itu kalau ngelihat siapa tadi? Imam. Sunnahnya. Yang bagus begitu tuh imam tuh. Makanya bagus imam itu sholatnya di luar. Kalau memang datang lebih apa tadi? Awal. Biar begitu dia masuk, muazin lihat langsung qomat. Nah, sekarang kalau dia dia banyakkan imam-imam tuh pada di dalam sholatnya, bagusnya di luar gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya dia di luar masuk terus qomat, dia malah qobliyah, kan jadi susah. Ya, terserah pusing mah ya. Jadi intinya ya untuk apa tadi? Imam. Kayak harusnya bagus sih sebenarnya ya, Pak. Saya tuh sering banget lihat imam-imam itu kurang ngerti sunnah. Ya makanya bagus banget kalau misalnya Majelis Usul Khotimah panggil ustadz yang memang jago fikihnya, undang para imam masjid untuk ngerti fikih tentang bagaimana fikih tentang menjadi imam.
Ya, makanya ada kitab nama Ahkamul Masajid, hukum-hukum di masjid. Ya. Nah, ini banyak hal-hal yang nggak diketahui. Jadi saya ulangi singkatnya gini aja, imamah boleh nggak tahiyatul masjid? Karena begitu dia masuk langsung qomat. Tapi kalau mau dia datang, bagusnya sholat di mana tadi? Di luar. Biar begitu dia masuk langsung qomat. Makanya imam suka ada tempat sendiri kan? Di mana? Di kamarnya gitu loh. Kan biasanya kamarnya dekat masjid. Ya. Baik, ini masalah yang mungkin ada sulit di Indonesia. Kemudian sholat di tanah lapang itu nggak ada sholat tahiyatul lapangan, Bang. Jadi begitu datang Idul Fitri dia sholat 2 rakaat, sholat apa? Karena Idul Fitri itu kan bagusnya di mana? Di lapangan. Terus dia sholat apa? Tahiyatul lapangan. Ya, jadi tidak ada tahiyatul masjid kalau sholatnya di apa? Di lapangan. Namun kalau misalnya sholat Idul Fitrinya di masjid karena mungkin hujan atau apa, ya maka dia tetap sholat tahiyatul masjid. Ya. Taib, masalah ke-9. Tahiyatul masjid berlaku untuk siapa saja, baik laki ataupun perempuan yang hendak melaksanakan sholat jamaah di masjid. Hanya saja para ulama mengecualikan untuk khotib Jumat, ya. Jadi khotib Jumat itu tadi kan saya bilang khotib dan imam boleh saja dia tidak tahiyatul masjid. Jadi dia langsung khutbah atau langsung qomat. Cuman tahiyatul masjidnya kalau datang ke masjid di mana tadi? Di luar. Itulah 9 masalah tentang tahiyatul masjid. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu sekalian menaikkan Allah, apa hikmahnya tahiyatul masjid? Ya, tadi udah dibahas, tahiyatul masjid adalah penghormatan terhadap masjid. Ya, sebagaimana orang kalau masuk ke rumah baca apa? Assalamualaikum. Ya. Nah, kalau masuk masjid gimana Pak Ustadz? Masuk masjid dengan sholat tahiyatul masjid seperti masuk rumah dengan ucapan assalamualaikum. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, gimana kalau orang yang memang tinggalnya di masjid Pak Ustadz? Dia tahu itu masjid bayar tuh Pak Ustadz. Masuk masjid, betulin mic, keluar lagi, tahiyatul masjid lagi. Tahiyatul masjid lagi, tahiyatul masjid lagi. Gimana berbuat begitu Pak Ustaz? Maka ada 2 pendapat para ulama. Pertama, tetap dia tahiyatul masjid. Pokoknya masuk masjid, tahiyatul masjid. Yang kedua, cukup 1 kali saja tahiyatul masjidnya. Nah sekarang gini misalnya, Pak Ihsan udah tahiyatul masjid kan? Tiba-tiba kentut. Terus keluar ke wudu. Masuk lagi, maka bagusnya tetap tahiyatul masjid lagi. Atau sholat sunnah wudu, karena habis wudunya. Karena tahiyatul masjidnya tadi udah. Ya, maka yang kedua ini sholat sunnah tadi wudu. Taib. Sekarang kita bahas yang lebih dalam dari tahiyatul masjid, yaitu tentang adab pergi ke masjid. Ya, di sini nggak ada tentang adab apa tadi? Adab pergi ke masjid. Kalau nggak salah ada di bab 2. Insyaallah 5 tahun lagi. Ya. Ini buat laki-laki khususnya. Ya. Karena masjid ini bukan hanya sekedar dihormati, tapi masjid juga ada adab-adab yang harus kita lakukan di dalamnya. Yang diantaranya nggak boleh masjid kayak pasar tuh. Apa Bu maksudnya? Rame. Kan ibu-ibu banyak rame kadang-kadang di masjid. Ya, itu nggak boleh. Apalagi khususnya Masjid Nabawi. Itu berlaku lagi Nabi hidup ataupun sudah meninggal. Alhamdulillah pengaturan raudhah sekarang lebih lancar, lebih ini ya, walaupun agak lama pakai
surat dan lain sebagainya. Coba zaman dulu. Waduh. Ya siapa yang ngalamin, bapak-bapak dulu zaman dulu raudhah sebelahannya sama perempuannya. Kita mah adem laki mah. Sebelahnya perempuan. Wah, udah kayak orang kecekek apa. Jadi kita nih dalam hati saya, ini mah dia kagak berisik, ini mah berisik di mana aja gitu loh. Ya. Taib, selanjutnya selain tahiyatul masjid ada adab-adab yang lain yang harus kita ketahui. Jadi ingat ya, tahiyatul masjid itu adab kepada masjid. Nah, adab yang lain apa? Catat. 1. Adab-adab masjid. Selain tahiyatul masjid. 1. Pergi dalam keadaan berwudu dari rumah. Itu adab tuh. Jadi bagusnya wudu jangan di mana? Masjid. Wudu mah di mana? Di rumah sunnahnya. Ya. Maka 1 langkah naikin derajat, 1 langkah hapusin dosa. Coba lagi. Yang pertama apa? Ya, adab-adab ke masjid, adab-adab di masjid. 1 tahiyatul masjid. Yang kedua ya udah ada, itu mah nanti. 1 apa tadi? Pergi dalam keadaan apa? Berwudu dari mana? Dari rumah. Ya. 2. Menjauhkan diri dari bau yang tidak enak pada mulut, yang makan jengkol, ya, pete, bawang mentah, bagusnya sikat gigi dulu. Hindari bau-bau, baik termasuk bau badan. Pernah nggak Bu? Lagi pernah nggak lagi sholat sampai kita bau ketek? Waduh, itu nyiksa banget itu. Apalagi pas depan AC dianya. Itu benar-benar pusing gitu. Ya. Sampai hari kita begitu. Ya termasuk yang puasa ya. Yang puasa tuh bagus, jangan hanya gitu ya. Bacanya pelan aja gitu loh. Kan puasa bau juga kan. Ya. Jadi yang puasa ya kalau sholat samping orang ya jangan mangap baik gitu loh. Ya mendingan bergerak bibir aja. Ya, bacanya bergerak bibir, nggak boleh di hati kan kalau baca sholat Bang. Ya. Jadi jauhkan dari apa tadi? Bau yang tidak enak pada mulut badan. Termasuk ini yang paling parah. Kata Abu Malik Kamal Said Salim. Apa Pak? Rokok. Ya, makanya orang ngerokok ini ya kalau di fatwa-fatwanya termasuk fatwa Syekh bin Baz nggak boleh jadi muazzin. Ya, jangan jadi imam. Maka hati-hati, masuk masjid cuman bukan milikirin mulut doang. Dari bau-bau termasuk apalagi rokok itu lebih bau. Termasuk bau badan. Maka sunnahnya buat laki-laki pakai apa? Parfum. Ya. Makanya kalau istri saya tuh kalau mau saya pakai gamis, kita pakai parfum belum? Pakai sama dia. Ya, set. Ya. Ya, terus ya itu keluarga harmonis ya. Ya, dah. Terus yang ketiga, bagi pria dianjurkan memperbagus diri dan memakai minyak wangi, pakai baju yang terindah. Termasuk daripada baju terindah, maksudnya zina, hiasan adalah peci Pak. Ya peci itu bukan sunnah. Pakai peci itu sholat bukan sunnah. Tapi bagian daripada memperindah diri di hadapan Allah. Kan kalau bapak-bapak sholat pakai peci kan rapi. Rambut juga kelihatan rapi. Itulah yang disebut termasuk zina. Dan Nabi tidak pernah sholat dengan kelihatan rambutnya. Maksudnya Nabi selalu tertutup. Dia pakai sorban. Ya. Makanya kadang-kadang di masyarakat Indonesia kalau ada imam nggak pakai peci dianggap aneh, betul nggak? Padahal dia hafiz, dia ustadz, dia sunnah. Sebenarnya memang bagusnya yang namanya imam itu pakai peci, mau pakai sorban, mau pakai belangkon, yang penting nutupin kepala. Itu bagian daripada apa? Bagian daripada menghias diri untuk Allah. Buat laki-laki ya.
Itu yang keberapa? Ketiga, memperbagus diri, bajunya yang rapi, ya, pakai parfum. Sebagaimana Al-A'raf ayat 31. Kemudian kalau perempuan nggak boleh minyak wangi, ya. Kalau perempuan nggak boleh pakai minyak wangi, ya. Pakai bajunya juga yang bagus, yang lebar, ya. Ini nggak berlaku sama perempuan nih, ya. Banyak ibu-ibu ke masjid kan nggak tahu adabnya, kayak orang jatuh dari motor, ya, merah gitu ya. Yang keempat, keluar rumah jangan lupa baca doa. Apa tuh? Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Kalau bisa tambahin Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au zalla au adlima au udlama au ajala ayu jala alayya. Ada yang hafal itu Bapak-bapak, ya. Itu termasuk doa keluar rumah agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelima, gak boleh tasbih. Siapa yang tahu tasbih? Tasbih, apa tasbih itu? Tasbih nih. Keluar dari masjid gak boleh begini. Termasuk gak boleh nungguin sholat sambil begini. Ini namanya apa tadi? Tasbih. Ya. Ini berdasarkan hadis riwayatkan oleh At-Tirmizi dari Ka'ab bin Ujrah. Jika salah seorang kalian berwudu, perbagus wudunya, kemudian keluar menuju masjid, maka jangan apa? Tasbih begini, menjalin jari jemari. Apa namanya, Bu? Tasbih. Tasbih pakai K ya belakangnya. Ya mungkin kalau keluar mungkin gini-gini kali, nggak tahu ya. Ya, pokoknya nggak boleh begini aja. Makanya orang kalau keluar dari rumah pengen sholat, maka dia dianggap kayak orang sholat. Oh, hebat tuh bapak-bapak tuh. Keluar dari rumah udah wudu dianggap kayak orang sholat. Maka jangan apa tadi? Tasbih. Kenapa? Karena tasbih ini kebiasaan orang Yahudi. Ya bapak kalian kan orang keberapa? Jalanlah ke masjid dengan tenang, tidak tergesa-gesa, walau sudah telat. Kebanyakan pada lari supaya dapat ruku. Apalagi bocil-bocil itu. Waduh, kalau udah ruku pintar banget dia. Langsung tak gitu dia. Ya. Jadi harusnya bisakinah wal waqar, dengan tenang dan berwibawa. Kalau datang ke masjid, ini adabnya yang 6. Tenang, tidak tergesa-gesa walaupun telat. 7, ini yang lebih jalan nih, yang lebih jarang nih. Baca doa menuju masjid. Kalau tadi kan keluar rumah. Ini doanya jarang hafal nih. Ada nggak Bapak kasih hadiah Pak Isan? Dapat hadiahnya gede juga nggak ada yang hafal saya yakin. Itu kan buat ibu-ibu, buat bapak-bapak. Ya, ayo ibu Pak. Allahumma ij'al fi qalbi nuran, waj'al fi lisani nuran, waj'al fi sam'i nuran, waj'al fi basari nuran, waj'al fi qalbi nuran, waj'al fi amami nuran, waj'al min fawqi nuran wa min tahti nuran, Allah ma'atini nuran. Itu jarang ada yang hafal. Itu doa apa tadi? Doa menuju masjid. Ya Allah, jadikan hatiku cahaya, lisanku cahaya, pendengaranku cahaya, pandanganku cahaya, belakangku cahaya, depanku cahaya, atasku cahaya, bawahku cahaya, ya. Dan kemudian dan berikanlah aku cahaya. Ini apa maksud cahaya di sini? Ulama nerangin itu, Bang. Ya mungkin penjagaan, ya, petunjuk. Ini doa asli, jarang dihafal oleh kaum muslimin. Bapak-bapak yang mudah-mudahan yang memang ada kewajiban ke masjid, mudah-mudahan bisa ngamalin doa ini ya. Mungkin kalau yang nggak tahu
bisa di-share tuh di grup, ada grup ya kan? Ya, di-share di grup Teh Rina. Doa buat bapak-bapak kemana tadi? Ke masjid. Kemudian masuk pakai kaki kanan yang ke-8, baca doa. Doanya apa? Nah, itu standar. Kalau buat yang kajian-kajian sunnah, bagus tambahin. Ikutin saya. Bismillah. Wassalamu ala Rasulillah. Allahumma gfirli zunubi waftahli abwaba rahmatik. Nah, kan jarang ada yang gitu ya. Kalau mau ikutin yang kedua. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ftahli abwaba rahmati. Ya. Jadi doa sunnah masuk masjid itu baca sholawat. Bukan sholawatan. Bagaimana tadi? Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ftahli abwaba rahmati. Ya. Nah, makanya apalagi kalau yang begini nih. A'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Cari di masjid mana ada baca gitu. Saya kaget Pak, saya temukan itu Pak Izan, masjid yang doanya begitu. Saya ulangi ya doanya ya. Ya, kalau yang minimalis bismillahi wassalatu wassalam ala Rasulillah. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kalau yang lebih lengkap lagi, auzubillahil azim wa bisultanil qadim wa biwajhil karim sultanil karim minasyaitonir rajim. Bapak temuin di mana? Mungkin satu-satunya kali Pak di Masjid Tangerang tuh Aso. Iya. Nanti ada di Masjid Usul Timah. Ya, bikin deh. Nanti posternya gue kasih, lu tinggal cetak doang. Iya, tuh ya. Gue bayangin setiap orang baca itu dapat pahala tuh. Ya. Kedua, justru saya belum temukan di masjid itu sebelumnya. Itu baru. Bu, yang saya kagum apa? Waktu saya subuh-subuh sholat di sebuah masjid, begitu saya lihat doanya keren. Doanya bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Itu di Bali. Asal belum mulai. Itu tuh Bali dulu. Ya, padahal di situ mayoritas Hindu. Tapi masya Allah kajian sunnah banyak di sana. Termasuk begitu saya masuk masjid, saya kaget. Wah, doa masuk masjidnya udah bener-bener nih. Jadi yang baca Allah maftali apa baramati nggak salah, ada ke Bukhari. Tapi ini ada lagi yang lebih komplit. Ya, jadi mudah-mudahan bisa diamalkan di masjid-masjid nih. Nanti yang punya masjid minta kopi apanya tuh? Kopi gambarnya kan kayak gini kan sekarang gampang. Apa PDF-nya gitu tinggal di print tuh. Bahkan kalau di masjid-masjid yang bagus tuh suka ada apa Pak Isan, ada akrilik gitu ya. Akrilik di setiap dinding nanti ditulisin doa-doa ya. Ya. Nah, ini adab-adab masjid ya. Nah untuk doa masuk masjidnya digedein ya, digedein. Mudah-mudahan sunnah Nabi ini bisa diamalkan. Baik, ulangi Pak. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ftahli abwaba rahmati. 3 ya. Ketiga apa dah? Ya. Ke-9, mendekat ke sutra. Mendekat ke sutra alias harusnya orang-orang yang datang ke masjid itu ke depan, mendekat ke sutra, bisa di ya, baru sholat tahiyatul masjid. Nah ini kan orang sholat tahiyatul masjid di mana aja Pak, acak-acakan.
Maka kalau yang kenal sunnah dia akan mendekat ke sutra, ke soper pertama. Ya, itu yang keberapa? 9. Yang mendekat ke sutra dan sholat tahiyatul masjid. Kemudian ke-11. Ke-11. 10. Memilih sop pertama bagi laki-laki jika mudah. Yang ke-11, setelah tahiyatul masjid menghadap kiblat dan mengisi waktu dengan membaca Al-Quran, zikir, apalagi antara azan dan qomat ngapain? Doa. Jadi nomor 11, setelah tahiyatul masjid duduk ngadap kiblat. Yang coba siapa yang pernah nemuin ini, adanya di Riau. Pernah lihat ini viral nih. Kalau bapak-bapak pergi ke masjid-masjid di Mekah, tapi di kampung-kampung, itu masjid sop pertama, kedua tuh ada tempat duduk. Yang di bawah ya, di bawah buat orang nyender. Ya, tuh buat sop pertama, sop kedua tuh. Itu biar orang kagak pada bawa kursi, jadi bisa didudukin juga. Makanya waktu saya ke Masjid Ar-Raji itu masjid kedua terbesar setelah Masjidil Haram di Mekah. Jadi kalau Bapak Ibu nanti kemana ke Mekah, minta jalan-jalan dong ke Masjid Ar-Raji. Ya, itu masjid bagus, wakaf dari anaknya miliarder namanya Sulaiman Ar-Raji. Yaitu masjidnya tuh sop pertama, terus sampai ke sop keberapa, itu ada bangku yang didesain bisa buat sutra, sekaligus bisa buat duduk, sekaligus bisa buat nyender, sekaligus buat naruh Al-Qur'an. Nah itu kalau di kita ya jarang tuh, ada di mana? Di Riau tuh. Waktu itu pernah Ustaz Taufik ya viral ngasih, oh ini masjid gitu. Nah di Indonesia karena masjidnya bareng-bareng jadi susah, banyak kepala. Ya? Hah? Ada fotonya kalau mau. Ya, Masya Allah tuh. Bagus banget. Jadi kan bapak-bapak yang banyak di depan kan aki-aki itu. Jadi nggak usah bawa apa? Nggak usah bawa bangku. Ya bawa bangku diseret begitu. Ya. Jadi dia udah ada, tinggal duduk. Nah yang pengen betah baca Quran sampai Isya, nggak usah pulang, nggak usah nyari tembok, nggak usah nyari tiang, tinggal nyender dulu. Wah keren dah. Ya sampai didesain begitu. Itu di sop pertama, kedua, sama yang di antara tiang. Kan di antara tiang itu bagus, nggak ada apa, nggak ada sop tuh, ya. Di antara tiangnya. Baik. Yang keberapa? Ke-12. Menunggu sholat dan tidak mengganggu orang lain. Kenapa Pak Ustadz? Dengerin hadis ini. Makanya jangan ibu, bapak lagi nungguin sholat tapi berisik, ganggu orang. Ya, la yazalu ahadukum fi sholati ma damatis salat tahbisuhu la yamna'u ayyan qalib ila ahli illa shalah. Salah seorang di antara kalian dianggap dalam keadaan sholat terus-terusan selama ia menunggu sholat. Selama dia apa? Selama dia tidak di antara hadisnya malam yuhdis, selama tidak batal, ya, malam yu'zi, tidak mengganggu orang. Jadi ibu duduk, bapak duduk dari maghrib ke isya di masjid, itu dianggap sholat Pak duduknya. Padahal bapak nggak sholat, nungguin sholat isya, maka pahalanya kayak orang sholat. Selama tidak batal. Kalau batal, maka malaikat udah ngedoain lagi. Jadi malaikat itu doain orang yang duduk nungguin sholat. Doanya apa? Ampuni dia, sayangi dia, terima tobatnya. Allah maghfirlahu, Allah marhamu, Allah matub alaih. Itu doa buat orang yang nungguin apa tadi? Sholat di mana? Di masjid. Ini buat bapak-bapak nih. Dari maghrib apa tadi? Isya, duduk, ya, maka bapak dianggap sholat walaupun cuma duduk. 2, didoain oleh malaikat 3 doa. Apa doanya tadi? Ampuni dia, sayangi dia, terima tobatnya. 3, tidak berlaku doa malaikat tersebut buat yang ganggu orang. Kadang ada bapak-bapak nonton YouTube, suaranya tuh kadang-kadang di masjid tuh nggak kekira ya, kayaknya pelan padahal kenceng. Ada lagi sekarang masjid kasih wifi, wah anak-anak pada main game.
mendingan kagak usah deh. Ya. Nah, jadi nggak boleh orang di masjid mengganggu orang lain. Maka doa malaikatnya nggak ada nanti. Ya. Termasuk di antara fatwa ulama adalah tidak mengganggu orang lain walaupun dia baca Quran. Apalagi tuh ada yang sholat, nggak boleh tuh. Ini kadang-kadang ada orang rajin baca Quran kagak pakai ilmu. Itu tadi saya bilang. Senang semangat ibadahnya tapi nggak pakai ilmu. Lah orang Pak lagi sholat dibaca Quran kenceng banget. Mending bener kita yang dengarnya sampai aduh udah bacanya salah, ganggu orang. Ya. Hah? Nah biasanya kalau saya suka deketin, tapi pernah Pak malah saya diancam. Pak, makanya masjid itu di depan tuh sudah ada pengumuman fatwa, gak boleh mengganggu orang lain dalam ibadah masing-masing, gak boleh baca Quran kencang. Malah pernah masjid tuh kemasukan lembaga tahfiz. Itu orang habis tahfiz pakai yel Pak, aneh banget kan? Kayak pagi-pagi jaya gitulah ya. Ya, saya bilang ini saya suka negor orang-orang yang begitu. Cuma pernah suatu ketika Pak Ihsan ada orang baca kenceng-kenceng. Kan saya samperin, maaf Pak, saya pembina masjid. Nah, di sini adabnya baca Quran nggak boleh kenceng-kenceng. Ini ada dalilnya. Semua juga ada dalil. Kita bilang gitu. Ya tapi kita ada peraturannya. Aturan untuk dilanggar. Dia bilang gitu. Masya Allah ngajakin berantem tuh. Ya akhirnya dia bilang gini. Bapak orang NU apa Muhammadiyah? Dia bilang saya. Ya saya orang Islam gitu ya. Ya di masjid saya ya apa aja ada gitu loh. Maksudnya dia mungkin biasa di kampung teriak-teriak kali ya. Kayaknya saya udah deh Pak, saya hanya ngasih tahu aja kalau Bapak nggak mau nggak usah. Saya apalin yang muka Bapak. Saya bilang gitu. Saya apalin yang muka Bapak ya. Gitu. Dalam hati saya ya Allah ada orang begitu ya. Ya nah tuh ya. Akhirnya kan berita itu sampai ke anak-anak buah saya, langsung ditungguin tuh orang gitu loh. Ya mana tuh orang dekat gitu ya. Ya. Nah, jadi intinya ketika ada memang orang-orang seperti itu, tapi bagus pakai gini Pak. Kalau saya sarankan pengurus masjid itu ya kalau mau bisa ngatur orang, dia ada kekhususan pakai rompi sendiri kayak orang Masjidil Haram kan pasti mau orang diatur Pak, orang yang ngatur lembaga ya. Misalnya satu nih Pak, banyak saya pernah masuk masjid, mungkin bisa diamalkan di masjid-masjid yang mungkin Anda memang termasuk takmirnya kayak Pak Andi. Itu bagus kalau masuk masjid. Saya pernah lihat ada orang di depan itu nungguin orang-orang masuk masjid. Tugasnya ngapain? Yang pakaian yang gak layak disuruh pakai rompi Pak. Afwan, ada rompi sebelah sana, pakaiannya sempit, ada tulisannya kadang-kadang, ada gambarnya, bajunya nggak layak. Itu banyak yang nggak peduli. Jadi masuk masjid, jadi gini, masjid itu kadang-kadang orang ya hanya disuruh sholat saja, nggak dididik mereka. Bagus ya Pak, maaf, bajunya ini agak pendek, agak ketat, saya sediakan rompi, silakan. Diambilin sama kita. Jadi bagus orang tuh dididik begitu loh. Terus yang rambutnya gondrong gitu loh, kan harusnya diapain? Dibuka. Sekarang kalau yang ngasih tahu bapak-bapak kagak pakai rompi khusus, udah rambutnya gede, orang gede lagi. Saya pernah takut juga nih, gue ngasih tahu diapain kan gitu. Ya. Afwan, tapi ya salaman dulu. Assalamualaikum, dari mana? Oh ya ada sunnahnya kalau mau sholat rambut jangan diikat. Ya. Nah ini, malah saya punya jamaah itu dia sudah simpenin Pak file-file. Nih Pak, jadi tinggal suruh bacain dia hadisnya nih, gambar posternya, gitu loh. Ya, jadi memang ada banyak cara supaya kita nasihatin orang di masjid itu ngedidik orang. Ya salah satunya ya takmir masjid ya harus ada kekhususan. Kayak anak-anak susah diatur, berisik tapi begitu orangnya berompi apa, deh, ya. Nah, ini tentunya dengan cara yang baik, ya. Jadi nggak boleh orang ganggu orang lagi sholat.
Bahkan ada lagi di penyakit sekarang Pak, yang baru nih. Ini saya tegur kemarin tuh. Kenapa? Saya lihat itu di tengah masjid ada kamera. Kameranya banyak banget sehingga memutus saf. Saya bilang, saya panggil tuh. Itu mutus saf loh. Bayangan soft 3-4 orang jadi hilang. Kan gak boleh sholat. Banyak sekarang ustadz pengen dikamerain, tapi akhirnya mutus soft. Apa-apaan kayak begitu. Mau tenar gitu. Ya. Jadi gak boleh tuh. Akhirnya ya ustadznya diem baik lagi. Nanti kasih tahu dong. Ya. Padahal masjid udah ada. Ya kalau masjid enggak. Begitu ustadz bisa sholat selesai langsung pasang cepat, dia udah terbiasa. Cukup itu saja. Ternyata pengen khusus, pengen apa. Ya, nah ini akhirnya motong. Ya nggak boleh. Kamera kayak begitu tuh. Ya. Dah. Itu nomor berapa tadi? 13. Selanjut. Tidak boleh sholat sunnah kalau sudah qomat. Tapi kalau udah rakaat kedua boleh cepetin Pak. Asal yakin dapat takbiratul ihram. Jadi yang nggak boleh bapak udah rakaat pertama qomat diterusin, nggak boleh itu, karena pasti telat. Langsung salam aja, nggak usah langsung salam, udah langsung batalin. Nggak pakai assalamualaikum, nggak usah. Kayak sholat jenazah takutnya. Ya. Tapi kalau udah rakaat kedua diapain? Dipercepat. Ya, dipercepat. Yang ke 14. Jangan keluar dari masjid kalau sudah azan. Kecuali ada hajat. Misalnya ibu pengajian di masjid, cekakak cekikik padahal pengajian udah beres, tiba-tiba azan, Cin pulang yuk, kurang ajar deh. Itu diserupakan dengan setan, karena setan lari kalau dengar azan. Jadi kalau misalnya ibu bapak lagi kajian di masjid, 11 selesai, pulang sudah. Kalau mau tetap di situ, nggak apa-apa. Tapi jangan berisik dan jangan keluar begitu azan. Menyerupai siapa tadi? Setan. Kecuali mau buang hajat, kecuali lapar pengen makan. Itu keberapa? 14, 15. Mas, nah ini yang terakhir. 15, keluar dari masjid baca doa, beda lagi. Ikutin saya, bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terus biasanya baca apa? Allahumma inni as'aluka min fadli. Tinggal tambahin itu aja, Pak. Tinggal tambahin bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadli. Kaki apa? Kaki kiri. Dah? Selesai adab-adab apa tadi? Ke masjid. Mungkin masih ada waktu 10 menit. Ada yang menanya? Silakan. Kalau kita udah di rumah, ada harus di masjid boleh sholat sunat wudu. Baik, siapa yang wudu di rumah, maka bagusnya habis itu sholat sunat wudu. Kalau memang waktunya tidak mepet yang akhirnya terlambat ke masjid. Jadi kadang-kadang gini loh, kita ini agak susah sholat sunnah di masjid, sholat sunnah di rumah, karena waktu antara azan dan qomat begitu cepat, mepet. Biasanya kan masjid-masjid itu berapa nih? 10 menit ya? 10 menit, 15 menit. Maka kalau yang rumahnya dekat masjid enak tuh, dia bisa sholat sunnah wudu dulu, nah baru ke atau sholat qobliyah dulu, baru ke masjid. Nah kalau yang begitu ke masjid belum qomat, Pak Ihsan boleh tahiyatul masjid. Karena qobliyahnya sudah tadi kan di rumah. Tapi kebanyakan susah qobliyah sama sholat sunnah wudu tuh. Paling kalau di rumah sholat sunnah wudu, datang ke masjidnya qobliyah bisa begitu. Tapi memang yang bagus sholat qobliyah itu di mana? Di rumah kalau bisa. Tapi kalau ternyata nggak bisa, bakalan telat, mendingan sholat sunnah qobliyah ini mana? Di masjid. Tapi Pak Ustadz hanya ada satu sholat sunnah di kalau subuh ya. Kalau subuh hanya ada satu sholat sunnah, boleh digabung 3 loh. Boleh digabung 3 ya, qobliyah subuh, tahiyatul
masjid dan sholat sunnah wudhu. Ya, itu fatwa dari Imam Nawawi, Syekh Utsaimin, Syekh Nasir Sa'di. Lanjut, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai adab di masjid kan tidak boleh berjual beli dalam masjid ya Ustaz. Iya. Kalau kita misalkan secara itu kita pesan ojek online gitu, itu boleh nggak? Kalau jual Kan nggak boleh jual beli di masjid. Ah. Kita mau pulang nih masjid jauh dari rumah gitu. Terus kita pesan ojek online di dalam masjid itu. itu jualan, itu jual beli nggak? Iya, jasa juga jual beli nggak gitu lah. Ya mendingan ibu keluar dulu ke halaman. Ya, ke halaman sambil nunggunya baru di dalam masjid. Nanti kan dia ngasih tahu. Ya, cari yang aman, ya. Kalau bedah buku gimana? Hah? Bedah buku. Ustaz biasa Oh, bedah bukunya terus beli gitu loh. jualnya di masjid. Nah, ini juga termasuk yang harus diatur tuh. Bedah buku bagusnya kalau bedah buku itu jual bukunya ya di teras. Maksudnya di apa sih? Kan ada tuh teras itu. Jadi ya teras lebih bagus lagi, paling selamat lagi di luar teras malah di jalanannya. Ya. Terus ada lagi? Satu lagi nggak Ustaz? Boleh. Itu mengenai sutro gitu kan. Pada dulu misalkan kita sholat tidak ada sutro, tapi saya pernah baca katanya garis kaki itu bisa dijadikan Itu jurus terakhir kalau tidak ada sutra. Itu riwayatnya diperselisihkan. Ada yang bilang dhaif, kalaupun ternyata boleh diamalkan jadi jurus terakhir. Ibu cari dulu yang bisa jadi sutra yang sempurna. Tiang, apa, kemudian nggak ada tas, botol aqua, nggak ada lagi taruh handphone, ya. Terus begitu nggak ada juga baru garis. Jadi itu jadi jurus terakhir. Jangan jadi jurus pertama. Jadi sajadah itu garis itu bukan sajadah itu bukan sutra, ya. Jadi harusnya sutra itu tingginya berapa? 46 cm atau setengahnya. Ya. Nah, misalnya kayak segini, kalau nggak ada lagi ya semampunya. Nggak ada lagi taruh handphone diriin. Ya, nggak ada lagi botol aqua, nggak ada lagi tas ibu. Ya. Makanya beri tas yang bisa berdiri. Ya, koper gitu ya. Siapa lagi, Bapak? Ya. Sholat sunat tadi Ustaz. Hah? Sebelum sholat subuh kan ada 3 digabungkan sholat sunat tadi. Cara memasangkannya itu gimana? Cukup dalam hati qobliyah subuh, tahiyatul masjid, salat sunah wudu. Tapi ingat ya itu fatwa ya. Itu fatwa dari Imam Nawawi dan lain-lain. Cuma kalau saya lebih senangnya qobliyah subuh saja. Ya, qobliyah subuh saja. Ya, maka qobliyah subuh sudah mencukup. Itu fatwa Syekh bin Baz. Cukup qobliyah subuh saja, tidak digabungkan. Pasangnya dulu waktu berdiri atau waktu bisa berjalan? Enggak, lagi berdiri dong. Ya, lagi berdiri. Ya. Tapi itu apa tadi Pak? Fatwa. Ya, kalau Syekh bin Baz pilih lebih baik salat tahiyatul masjid saja. Salat sunah qobliyah saja, ya. Karena qobliyah itu sudah termasuk tahiyatul masjid. Bapak ada lagi? Enggak ada? Ibu-ibu? Ustadz izin bertanya, membacakan pertanyaannya Ustadz. Bismillah Ustadz, izin bagaimana jika ada orang yang kebiasaan telat sholat Jumat datang pas sholatnya saja tidak mendengarkan khutbah? Apakah sah sholat Jumatnya? Sah tetap, tapi dia berdosa karena nggak dengerin khutbah. Terus? Ustadz, bagaimana kalau jangankan dia nggak dengerin khutbah, dia dapat 1 rakaat saja sah. Tinggal tambah 1 rakaat lagi, sah dia. Cuman dia berdosa kalau sengaja tidak mendengarkan khutbah. Lanjut. Ustadz, bagaimana kalau kita niat sholat duha di masjid? Apakah sholat tahiyatul masjid dulu? Cukup atau sholat langsung duha saja termasuk tahiyatul masjid. Terus? Kalau sholat sunat tahiyatul masjid di musola yang tidak ada tetap boleh. Musola itu masjid loh. Musola itu itu makan orang gini. Orang kita tuh suka begitu. Musola itu sebenarnya lapangan. Musola itu apa? Lapangan. Cuman kalau di kita mah musola teh masjid kecil. Malah ada namanya bukan musola, sholat di langgar. Ya sholat kok nggak boleh di langgar. Ya. Jadi mau musola, yang penting musola itu sholat ditegakkan 5 waktu.
Misalnya di mana, di klaster mana, tetap yang nggak boleh musola di rumah. Itu kan musola di rumah mah pribadi, bukan wakaf, ya. Terus. Jadi kalau di sana tidak ditegakkan sholat 5 waktu, musola kecil gitu itu tidak boleh sholat tahiyatul masjid ya Ustaz? Allah ada syaratnya wakaf. Ya. Syaratnya wakaf. Ya, lanjut. Ustaz, tentang pakaian sholat, jika bangun untuk sholat tahajud, kadang sholatnya tetap pakai pakaian yang dipakai saat tidur. Termasuk sunnah malah. Boleh pakai baju tidur selama bebas dari najis. Lanjut. Ya. Mengenai saf sholat berjamaah Ustadz, jika masih ada lowong dan tidak diisi, bagaimana nilai sholatnya? Apakah nilai sah, tetap sah jumhur ulama. Tapi kalau Syekh Utsaimin berdosa kalau dia tidak merapatkannya, ya. Saf perempuan paling baik di belakang Ustadz. Bagaimana hukumnya kalau ada perempuan yang tidak mau maju mengisi bolongan saf di depannya? Tergantung, sholat perempuan itu di belakang. Kalau kata Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, kalau nggak ada laki-laki. Bukan. Kalau nggak ada pembatas. Tapi kalau ada pembatas tetap di depan sama kayak laki-laki. Ngerti nggak? Laki-laki kan di depan. Nah ternyata ada apa? Sutra apa sih? Tirai. Maka perempuan juga di depan. Tapi kalau nggak ada tirainya maka di mana? Di belakang. Dengan begitu jadi jauh dari pandangan laki-laki, ya. Kalau dia sholat sendiri di belakang, sendirian, batal sholatnya kalau mazhab Imam Ahmad. Saya ulangi Pak, kalau ada orang semuanya pada di depan, dia di belakang sendiri, batal. Karena nggak boleh sholat sendiri yang di belakang, ya. Dah, habis. Ada yang bertanya di luar tema, boleh nggak satu pertanyaan? Boleh, ini aja lah. Nggak boleh. Ya, ya. Boleh satu lagi apa deh kasihan? Ya, Ustadz, soal zakat mal, apabila dikeluarkan simpanan yang baru saja, simpanan yang lama tidak dibayarkan. Simpanan bayar, ya. Gimana lagi? Ulangi simpanan apa maksudnya? Jadi simpanan yang sudah sampai haulnya itu Ustaz, sudah sampai nisabnya, yang tahun ini aja padahal tahun sebelumnya itu belum terbayarkan kayaknya Ustaz. Harus dibayarkan, itu jadi hutang. Ibu tahun kemarin gak bayar zakat, lupa. Tahun sekarang gak bayar zakat, lupa. Sekarang ingat bayar semuanya. Karena dalam zakat ada dua hak. Hak Allah, hak fakir. Kalau hak Allah Anda taubat selesai, betul? Tapi kalau hak fakir miskin, maaf ya dek, aku taubat, gak bayar zakat sama kamu, gak bisa. Ya, jadi dalam zakat itu ada dua hak. Hak apa tadi? Hak Allah dan hak fakir miskin. Maka dibayarkan walaupun dia lupa. Habis, Rin? Dari online habis Ustaz. Ada yang mau bertanya lagi, Umahat? Udah aman Ustaz. Baik. Mudah-mudahan ibu-ibu dengan adanya kajian ini menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih semangat lagi untuk bertauhid dan ittiba. Pokoknya kalau males, datang aja ke majelis itu. Mudah-mudahan ngelihat wajah ibu-ibunya jadi cerah. Jadi dapat tidak? Ya, jangan main-main kumpul begini, Bu. Bisa jadi melihat wajah si fulan, ya. Dia jadi tercerahkan, atau dengar hadis dari Nabi yang diucapkan oleh ustadznya, ya. Atau mudah-mudahan nanti begitu ibu doa amin, dia dapat aminnya, kan dapat semuanya berarti, ya. Ya kalaupun enggak malas, ya minimal dapat makannya lah, ya. Ya mudah-mudahan, ya itulah, daripada dia di rumah nggak berangkat, pokoknya tetap datang ke majelis ilmu, ya. Kita doa, Allah maksim lana min khasyatika ma tahul bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yakin ma tuhawwinu alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'al waritha minna waj'al sa'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hamina wa la mablagha ilmina wa sallit 'alaina man la yarhamuna. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi doa yang pertama tadi itu disebut dengan doa kifaratul majlis yang pertama. Ya, itu khusus ustadz doain penuntut ilmu. Itu sunnah dari Nabi. Nah, yang kedua baru
masing-masing yang disebut dengan kafaratul majlis yang kedua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.